Oke, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Nah, hari ini kita akan memasuki tema yang kedua ya. Nah, hari ini tanggal 7 September 2020, kita akan memasuki materi tentang penjumlahan. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini ya? Ini dia kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah berdoa bersama, kemudian penjelasan tentang EU, EQ, dan tema serta sumatif yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga, Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan materi yang akan kita pelajari di tema 2 ini. Ya. Nah, Bu, EU, EQ itu apa? Ya, EU itu adalah tujuan kita mengapa sih kita belajar tentang ini ya. Kemudian temanya ini, kenapa sih? EQ itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian untuk menemukan jawaban selama tema 2 ini. Jadi nanti ketika refleksi di akhir tema itu akan refleksi tentang pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke, kita mulai yuk dari doa bersama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Saat ini kami mau belajar matematika, kiranya Tuhan yang tolong kami, supaya kami mengerti pelajaran yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang EU, EQ, dan sumatif yang akan kita jalankan ya di tema 2 ini. Nah, itu yang pertama, ini dia adalah EU kita ya, Ibu nih lingkari deh nih ya. Bu, EU itu apa ya? Jadi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tema kita ini tentang apa. Tema kita ini tentang wonderfully made. Artinya apa, Bu? Ya, artinya kita itu adalah ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa ya, yang begitu unik dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, tujuan kita diciptakan untuk kita hidup itu adalah untuk menjadi saksinya. Nyanya itu siapa? Tuhan ya, besar. Saksinya Tuhan, saksinya Kristus di dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Kehidupan sosial itu maksudnya bagaimana, Bu? Kehidupan sosial itu maksudnya di lingkungan kamu, di rumah ya, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan bermain kalian. Apakah kamu bisa menjadi saksinya Tuhan dalam kehidupan sosial tersebut? Mungkin ketika kamu bermain, bagaimana cara kamu menanggapi temanmu? Apakah kamu menggunakan kata-kata yang baik atau menggunakan kata-kata yang tidak sopan begitu? Apakah ketika orang tuamu sedang berbicara dengan kamu menanggapinya dengan kata-kata yang baik atau dengan kata-kata yang tidak baik? Nah, apakah kamu sudah bisa menjadi saksinya di dalam kehidupan sosial? Nah, itu akan menjadi refleksi kita bersama. Kemudian dalam budaya kita. Nah, budaya kita itu kan ada banyak ya nak ya. Ada sukunya itu suku Jawa, suku Batak, suku Papua, ada yang dari suku Bali ya, ada suku Tionghoa juga. Nah, apakah dari kebudayaan-kebudayaan itu yang sudah kita kenal, misalnya seperti bahasa daerahnya, apakah seperti tariannya ya, apakah kita sudah menjadi saksinya ya, dengan mencintai budaya kita, dengan menghargai budaya kita, dengan mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam budaya kita. Nah, apakah kamu sudah melakukan itu? Itu yang akan menjadi tujuan kita selama menjalankan tema 2 ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan akan membantu kalian dan kalian harus jawab nanti di akhir sumatif adalah ini. Ya, yang pertama, bagaimana kehidupan sosial dan budaya kalian mempengaruhi kebiasaan dan tindakan kalian? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan sosial dan budaya kita berbeda dan sama? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sosial dan budaya kita? Nah, bagaimana tuh kira-kira? Nah, kalian akan jawab di akhir tema 2 ini ya. Kemudian sumatif yang akan kita jalankan adalah mempresentasikan poster puzzle.
Nah, di puzzle-nya ini akan ada soal matematika tentunya. Ketika kalian sudah menyusun puzzle-nya, nah kalian akan mempresentasikan puzzle tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kalian akan memilih satu budaya yang akan kalian presentasikan, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan materi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita ini akan belajar tentang apa sih kira-kira ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Apakah kalian sudah pernah mempelajarinya sebelumnya? Coba kira-kiranya tentang apa sih? Kalian tahu nggak? Istilah titik-titik kan ya. Kemudian cara penyelesaiannya bagaimana sih? Nah, ini adalah soal penjumlahan ya nak ya. Kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Belum tahu. Oke, masa belum tahu sih? Tapi sudah pernah belajar kan? Sudah ya, pastinya. Nah, kira-kira ini dia caranya ya. Kira-kira berapa ditambah berapa yang menghasilkan bilangan yang ada di tengah itu? Ya, yang ada di tengah ini nih. Kira-kira berapa ditambah berapa? Coba kalian pikirkan ya. Oh Bu, aku udah ketemu. Contohnya ini Bu. Contohnya misalnya 10 ditambah 20 Bu. Ya, bisa. Bu, bukan itu. Bisa juga ini Bu. 15 ditambah 15. Boleh. Bu, ada lagi Bu. Misalnya 25 ditambah 5 Bu, bisa ya. Pokoknya berapa ditambah berapa yang menghasilkan totalnya itu adalah 30. Nah, boleh. Oke. Kemudian coba sekarang kalian perhatikan teka-teki di bawah ini. Nah, ini soalnya agak berbeda ya dari tadi ya, tapi hampir-hampir mirip lah. Bedanya tadi bunga, kalau ini adalah kunci dan juga ada gembok. Kira-kira menurut kamu kunci manakah yang tepat, yang sesuai dengan gemboknya ini? Ya, kira-kira yang mana? Bisakah kalian mengerjakannya secara cepat? Oke, coba Ibu hitung 1-5 ya, sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siapa yang sudah ketemu? Ya, pasti belum ketemu kan? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya sama-sama ya nak ya. Yang pertama, sebelum kalian menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi, nah kita akan mempelajari cara penjumlahan bilangan dengan menggunakan berbagai cara ya. Ini dia. Ya, jadi dalam menjumlahkan bilangan ketika kalian belajar penjumlahan ya, itu ada 2 cara nak. Yang pertama itu menggunakan cara panjang ya. Kemudian yang kedua kalian menggunakan cara pendek. Nah, sebelum masuk ke cara pendek, Ibu akan menjelaskan dulu secara singkat ya untuk penjumlahan cara panjang. Nah, setelah ini kalian pokoknya harus berlatih terus nih di rumah supaya lebih bisa ya, karena ini katanya sih agak lebih rumit ya dibandingkan penjumlahan cara pendek. Nah, tapi anak kelas 2 yang sekarang nih jangan mau kalah sama kakak-kakak yang sudah pernah di kelas 2, karena mereka sangat rajin sekali dan mereka bisa menjumlahkan dengan cara panjang. Jadi kalian jangan mau kalah ya, semuanya harus bisa. Oke. Nah, coba kalian perhatikan dari contoh di bawah ini. Ya, ini ada contoh ya nak ya. Ada soal 121 ditambah 267. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat penjumlahan nilai tempatnya ya. Contoh misalnya Ibu tulis 235 misalnya. Penjumlahan nilai tempatnya bagaimana? Ya, 200 ditambah 30 ditambah 5. Nah, sekarang ini
121 dulu kamu tulis ya. Ini ada 100 ditambah 20 ditambah 1. Kemudian 267, ada 200 plus 60 dan plus 7. Nah, kata kuncinya adalah pokoknya anak harus lurus ya. Kalau misalnya ini puluhan harus lurus sama puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, satuan pun juga harus lurus dengan satuan. Nah, kalau nggak lurus nggak bisa kamu jumlahin ya, karena nolnya berbeda. Nah, kalau misalnya dia lurus, maka dia akan sangat mudah untuk kamu jumlahkan. Ya, contoh nih, 1 ditambah 7, yuk kita hitung. 1 tambah 7 berapa? Nah, satunya simpan dulu di kepalamu. Nah, keluarkan 7 jari. Nah, habis 1 berapa? 2 ya, kita hitung sama-sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang yang puluhan kita mau hitung. Bu, ini terlalu banyak, 20 tambah 60, jariku nggak muat. Ada cara gampangnya, nak. Yang 0 ini nggak usah kamu hiraukan, ya, langsung kamu tulis aja di bawah. 0. Nah, yang kamu jumlahkan itu adalah 2 ditambah 6. Ya, atau 6 ditambah 2. Contoh, 6 simpan di kepalamu. Tunjukkan 2 jari, ya. Setelah 6 berapa? 7 dan 8. Ya, jadinya ada 80. Kemudian ingat ya, kalau ada 00-nya begini nggak usah dihirauin ya nak ya, sama dia pasti hasilnya 0 dan 0. Kemudian 1 ditambah 2 berapa? 1 simpan di kepala, dikeluarkan angka, keluarkan 2 jari ya. Setelah 1 berapa? 2, 3. Jadinya berapa nak? 300. Puluhannya taruh di tengah, satuannya taruh di belakang. Bagaimana? Bisa? Harus bisa ya anak kelas 2 ya. Oke, lanjut, coba yang ini deh. Ibu hapus dulu yang bawah nih. Nah, oke. Nah, sekarang yuk kita coba kerjakan kunci yang tadi ya nak ya. Kira-kira ini kuncinya sudah benar atau belum dengan gemboknya? Nah, coba kamu buat penjumlahan nilai tempatnya. Yang atas ya, 220. Kalau dijabarkan bagaimana? 200 ditambah 20 ditambah, kalau satuannya 0 ya 0 aja tulis ya. Kemudian 115 bagaimana? 100 puluhannya berapa? 10. Kemudian satuannya berapa nak? 5 ya. Oke, kita sekarang jumlahkan ya. 0 ditambah 5 tetap 5 ya. Kemudian ingat tadi ibu bilang ya, kalau ada 0 nggak usah dihirauin, langsung turunin aja. Sekarang 2 ditambah 1 berapa? 3 ya. Ingat, 0-nya tidak usah dihiraukan, tinggal tulis aja. Sekarang 2 tambah 1 berapa? 3. Jadinya berapa? 335. Nah, sama nggak tuh? Sama gemboknya? Nggak sama ya. Gemboknya 425, ini 335. Berarti ini gemboknya salah. Ya, terus Bu, gemboknya yang tadi yang benar yang mana dong? Nah, coba sekarang tugas kamu adalah memecahkan teka-teki tersebut. Coba kerjakan penjumlahan di dalam kunci di bawah ini. Ya, Ibu nanti akan tunjukkan kuncinya dengan menggunakan cara panjang. Tapi caranya harus kamu tulis di buku latihan. Ya, kira-kira kunci apa saja yang cocok dengan gemboknya? Ingat, kuncinya tidak boleh kamu buka kalkulator.
ya, yang ketika kamu buka maka otakmu ini pasti tidak akan digunakan. Ya, kamu tinggal ketik-ketik aja tuh di kalkulatornya. Ya, berarti nanti anak-anak kelas 2 tidak belajar nih tentang penjumlahan dengan baik. Nanti kalau misalnya ada lomba ya suruh menghitung cepat, nggak bisa karena udah kebiasaan pakai kalkulator. Ya, ini harus dibiasakan menghitung dengan kepala ya, menghitung dengan tangan, dengan jari ya, supaya kamu berlatih menghitung dengan cepat. Oke? Nah, ini dia. Kira-kira kunci mana saja yang tepat? Kunci mana saja nak yang tepat? A, B, atau C? Nah, kamu kerjakan nanti ya penjumlahannya dengan cara panjang di buku latihan. Kemudian, Bu, setelah aku ini selesai ngapain? Nah, jadi ketika kamu sudah dapat jawabannya, kamu tulis begini. Jadi, kunci yang tepat adalah, misalnya adalah D dan E. Misalnya, ya. Jadi, kunci yang tepat adalah D dan E. Jadi, harus kamu tulis nih. Ya, yang ibu kotakin kuning harus ditulis. Bu, ini D dan E-nya ditulis gak? Enggak lah. Yang kamu tulis ya jawaban yang benar, ya. Oke. Bu, kirimnya di mana? Kirimnya seperti biasa di assignment, ya, di assignment matematika. Oke, pelajaran matematika sampai di sini dulu tentang pengenalannya, tentang bagaimana cara penjumlahan cara panjang hari ini ya. Nanti di pelajaran selanjutnya akan ada pelajaran yang lebih menarik lagi. Penasaran kan? Kalau kamu penasaran, makanya harus terus latihan di rumah. Jadi supaya nanti ketika ada soal latihan, kalian bisa mengerjakannya dengan cepat. Ya, bye-bye semuanya. Sampai bertemu di pelajaran matematika selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.